Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Adik-adik sekalian, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak bisa lepas dari yang namanya perlindungan dan penegakan hukum. Lebih-lebih kita di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum. Maka praktik pelindungan dan penegakan hukum mutlak harus ada agar terwujud keadilan dan perdamaian. Kalian tentu pernah melihat gambar ini. Hal apakah yang ada di pikiran kalian setelah melihat gambar ini? Keadilankah, hukumkah, atau pengadilan? Ya, ketiga hal ini berkaitan erat dengan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, kaitannya dengan itu, maka pada kesempatan ini kita akan mengupas materi tentang apa itu perlindungan dan penegakan hukum, macam-macam perlindungan hukum, serta apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa contoh perlindungan hukum yang sering kita dengar. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Misalnya, produsen berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Karena itu merupakan hak dari konsumen untuk mendapatkannya. Contohnya, ketika kita membeli obat atau makanan, biasanya tertera bahan dan komposisinya serta batas kadaluarsanya. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban produsen. Bayangkan jika barang tersebut tidak tertera komposisi dan batas kadaluarsanya, maka akan sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan konsumen. Yang kedua, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Misalnya, seorang pencipta mendapatkan royalti pembayaran ketika ciptaannya diproduksi atau dijual. Nah, kemudian yang ketiga adalah perlindungan hukum terhadap tersangka. Artinya, meskipun diduga telah melakukan pelanggaran hukum, namun tersangka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, seperti berhak untuk diperiksa sesuai dengan prosedur dan tidak boleh diperlakukan semena-mena atau tidak berperi kemanusiaan. Nah, kesemua jenis perlindungan hukum tersebut akan bisa terwujud dan terlaksana dengan baik jika dibarengi dengan proses penegakan hukum. Karena penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki seorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan tadi? Kalau sudah mengerti, maka mari kita lanjutkan pada pembahasan kita tentang apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sekarang kita lihat apa saja manfaat dari adanya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum artinya hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupannya. Dengan kata lain,
Semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Akan tertib, aman, dan tentram apabila aturan-aturan yang berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, tegaknya keadilan. Ingat, tujuan utama hukum dibentuk adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Nah, hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan itu ditegakkan. Kemudian yang ketiga, tujuan dari adanya perlindungan dan penegakan hukum itu adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai tentunya menjadi harapan setiap orang, dan perdamaian itu akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi kehidupannya. Hal itu akan terwujud jika aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Nah, adik-adik sekalian, itulah beberapa manfaat dari adanya perlindungan dan penegakan hukum. Namun perlu diketahui bahwa kesemua itu tidak akan bisa terwujud jika tidak didukung oleh adanya peran lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penegakan hukum itu sendiri. Nah, siapa saja lembaga penegak hukum itu dan apa peran mereka? Nantikan pembahasannya pada video selanjutnya. Sampai jumpa.